Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustaz. Alhamdulillah, syukurillah hari ini Ustaz akan memberikan sedikit pembelajaran mengenai tematik 3 dengan tema mengenal suku dan budaya yang ada di Indonesia. Yuk simak penjelasannya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, suku bangsa, ras, etnis, agama, maupun bahasa daerah asal. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya, menurut sensus BPS tahun 2010, ada 1.340 suku bangsa yang ada di tanah air. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Meskipun unik dan berbeda-beda, mereka tetap Indonesia. Hal ini juga merupakan sesuai dengan semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Nah, dalam pandangan Islam, perbedaan suku, bangsa, bahasa, dan lain-lain merupakan sesuatu hal mutlak dan menjadi sunatullah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya di muka bumi. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi dengan berbagai warna kulit, bahasa, suku bangsa agar saling mengenal satu sama lain. Hal ini tertuang dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 22 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Pertama, suku Jawa. Suku Jawa merupakan suku bangsa terbesar yang ada di Indonesia, berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten atau Kota Serang, Cilegon, Banten. Pada tahun 2010, setidaknya 40,22% penduduk Indonesia merupakan etnis Jawa. Mayoritas orang Jawa adalah umat Islam, dengan beberapa minoritas yaitu Kristen, Kejawen, Hindu, Buddha, maupun Konghucu. Meski demikian, peradaban orang Jawa telah dipengaruhi oleh lebih dari 1000 tahun interaksi antara budaya Kejawen dan Hindu, dan pengaruh ini masih terlihat dalam sejarah, budaya, tradisi, dan bentuk kesenian Jawa. Budaya Jawa juga menjunjung tinggi kesopanan dan kesederhanaan. Yang kedua adalah suku Sasak. Suku Sasak adalah suku bangsa yang mendiami Pulau Lombok dan menggunakan bahasa Sasak. Sebagian besar suku Sasak itu beragama Islam. Suku Sasak atau orang Sasak terkenal pintar membuat kain dengan cara menenun. Dahulu, setiap perempuan akan dikatakan dewasa dan siap berumah tangga jika sudah pandai menenun. Yang ketiga, suku Asmat. Suku Asmat adalah sebuah suku di Papua. Suku Asmat ini dikenal dengan hasil ukiran kayunya yang sangat unik. Populasi suku Asmat terbagi dua, yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai dan mereka yang tinggal di bagian pedalaman. Kedua populasi ini saling berbeda satu sama lain dalam hal dialek, cara hidup, struktur sosial, dan ritual. Keseharian suku Asmat dalam mencari nafkah atau makan, mereka biasanya menjadi seorang nelayan, bercocok tanam, maupun berburu. Pola hidup penduduk asli dari suku Asmat, mereka merasa dirinya adalah bagian dari alam. Oleh karena itulah, mereka sangat menghormati dan menjaga alam sekitarnya. Bahkan, pohon di sekitar tempat hidup mereka dianggap menjadi gambaran dirinya. Rumah tradisional suku Asmat adalah Jeu, dengan panjang sekitar 25 meter. Sampai sekarang, masih dijumpai rumah tradisional ini jika kita berkunjung ke Asmat pedalaman. Bahkan masih ada juga di antara mereka yang membangunnya di atas pohon. Yang keempat, suku Dayak. Suku Dayak adalah salah satu macam suku yang berasal dari Kalimantan. Namun selain suku Dayak, Kalimantan juga dikenal dengan berbagai jenis suku bangsa lainnya. Sementara itu, untuk suku Dayak dikenal sebagai suku bangsa yang berasal dari pedalaman Pulau Kalimantan secara keseluruhan. Suku Dayak juga dikenal sebagai suku dengan warisan magis yang kuat. Beragam ilmu spiritual menjadi ciri khas dari adat kebiasaan suku tersebut.
Dahulu, budaya masyarakat Dayak adalah budaya maritim atau bahari. Hampir semua nama sebutan orang Dayak mempunyai arti sebagai sesuatu yang berhubungan dengan perhuluan atau sungai, terutama pada nama-nama rumpun dan nama kekeluargaannya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, kita tadi telah menyaksikan dan mengenal sedikit tentang suku dan budaya yang ada di Indonesia. Ada kaitan besar mengenai pembelajaran kali ini, yaitu di mana Allah telah menciptakan banyak sekali suku dan bangsa yang ada di dunia ini. Berkenaan dengan itu, Rasulullah SAW pun mengingatkan kita untuk saling mengenal, saling berbagi, dan saling berbagi kebaikan satu sama lain. Ada satu hal yang ingin Ustaz sampaikan dari pembelajaran kali ini, di mana terkadang ini menjadi suatu penyakit yang tidak bisa dilihat, namun bisa dirasakan. Dan ini tentang rasa. Dan penyakit itu adalah rasisme. Katakan tidak untuk rasisme. Mari teman-teman soleh-solehah, kita tiru Rasulullah SAW dengan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Terakhir, nama Ustaz Hilman Mulyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No rasis. Jangan rasis. Jangan rasis ya. Sesama teman jangan saling membeda-bedakan ya. Stop rasisme. Jangan rasis ya. Stop mengejek.